Jadi kalau saya bisa berpendapat, tentunya karena masih muda juga ini kan, kita mewakili suara muda lah. Ya. Ini juga beberapa hari ini kita berputar-putar gitu ya di Padang Sidimpuan mendengarkan keluh kesah dari para pemuda. Tentunya keluh kesahnya sangatlah banyak ya. Dan kenaikan BBM ini menambah gitu ya kesulitan daripada pemuda ini. Jadi secara umum itu kan pemuda itu biasanya mereka belum memiliki pemasukan yang seimbang gitu ya. Jadi pemuda itu biasanya banyak freelance, banyak usaha tapi masih mikro gitu. Jadi tentunya kenaikan BBM itu sangatlah mencekik mereka gitu. Misalkan saya pun merasakan sekali kenaikan BBM saat ini gitu. Biasanya kita isi full tank. Tadi Pak Iskan jelaskan, saya itu biasanya 260.000 mobil sudah full tank. Iya. Sekarang harus sekitar 350.000. Lalu kemudian langganan mie Aceh biasanya 25.000, ini 28.000, bahkan ada yang 30.000, ya kan? Jadi kenaikan saat ini adalah kenaikan yang benar-benar terasa sekali, ya kan? Di samping itu juga kita sadar selain pemuda yang juga berusaha, mereka juga merasakan belum sembuh dari COVID kemarin. Iya, betul, ya kan? betul. Ketika kita baru mulai naik lagi, mulai mencoba meraba-raba, berbagai kebutuhan pokok naik, ya. Dan ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM, gitu. Saya juga melihat pemerintah ini agak di akhir-akhir periodenya ini banyak sekali yang dinaikkan, bukan cuma BBM. Pajak. Ya. Jadi kalau sebelum BBM itu kalau kita mengingat PLN pun sudah naik, Iya, betul. ya kan? Betul. PLN sudah naik. Jangan lupa juga setelah BBM LPG naik. Ya, kalau pengusaha atau pemuda ini kita kan misalkan pakai LPG 12 kg ya, karena tidak pakai yang subsidi kan. Itu harga sudah 200.000 saat ini. Ya kan? Nah, sebagai pengusaha kita tidak bisa asal menaikkan harga. Nanti konsumen akan hilang, akan pergi gitu kan. Jadi yang benar-benar tercekik adalah mereka yang benar-benar berusaha. Apalagi kita melihat sekarang ekosistemnya bagi pemuda ini sedang tidak baik ya. Yang mau berusaha ekosistem bisnisnya sedang sulit, lalu kemudian pajak pun sedang gencar-gencarnya gitu kan. Jadi kalau bisa kita ibaratkan, pemuda ini nanti adalah mereka yang merasakan hutang-hutang dari pemerintah saat ini. Yang saat ini Ya. Ya. Jadi kalau kata Faisal Basri itu kan dua hal. Pertama, hutan yang rusak, yang kedua utang yang menggunung. Nah, itu masalah pemuda nanti. Jadi kita melihat ini tentu dari sisi pemuda ya sangatlah masalah besar lah ya. Dan kita minta pemerintah tentunya ambil bagian gitu di sini. Kayak misalkan kita melihat LPG naik, dia naik 11%, ya kan? Kalau misalkan kita mau lihat 11%, itu sebenarnya pemerintah bisa tidak menaikkan. Misalkan dengan PPN-nya jangan dulu dibebankan, ya kan? Ini sudah naik, PPN-nya tetap dibebankan. Kita rakyat lagi gitu yang menanggung. Di sisi lain pemuda ini upah minimumnya tidak ada yang naik, ya kan? Yang naik juga tidak signifikan, hanya sekitar 0,85%. Ya. Jadi kita melihat pemerintah semacam tidak mau ambil bagian gitu dari kesulitan ini. Padahal kan kalau misalkan tadi 11%, ya udah berarti diringankan dulu, PPN-nya jangan dikasih dulu gitu kan. Jadi masalahnya hanya nanti harga sama, ya kan. Lalu kemudian misalkan BBM tidak perlu naik dulu dengan pemerintah memberikan cash transfer, ya. Jadi kan kalau bahasa ekonominya tuh sovereign wealth fund, ya. Jadi saat keadaannya turun, ekonomi turun, pemerintah harus membantu dulu, ya kan. Nanti ketika naik lagi baru ambil tarik yang lebih banyak gitu. Ini kan tidak. Ketika harga minyak dunia turun kemarin pun dia tetap tarik juga, ya kan. Ketika naik baru mereka minta jatah tetap ke pemerintah gitu ya. Kita juga melihat misalkan BUMN, dari kenaikan BBM ini justru BUMN tetap mendapatkan suntikan dana-dana segar, ya kan. Seperti di tahun ini suntikannya sekitar 73 triliun. Padahal BUMN itu tahun lalu hanya sekitar 24 triliun netonya.
Neto itu berarti keuntungannya lah. Ya. Lucu gitu kan? Kita hanya dapat keuntungan 24 triliun, tapi pemerintah suntik lagi gitu. IKN, itu kan sampai akhir tahun bisa 100 triliun mungkin nanti dikeluarkan. Ya. Sekarang sudah sekitar 24 triliun kalau tidak salah. Bahkan mungkin bisa membengkak ya Bang ya? Pasti membengkak, ya kan? Karena kan baru semacam groundbreaking gitu di sana. Pasti pemerintah akan minta ke Kementerian Keuangan untuk penambahan untuk IKN gitu. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya solusi. Ini bukan hanya kritik, kita sudah kasih solusi gitu ya. Bagaimana supaya harga bahan pokok tidak naik, pemuda juga kita masih bisa berbisnis, masih bisa bekerja dengan nyaman. Lalu kemudian nextnya tentunya kalau pemuda ini produktif, banyak bisnis yang dihasilkan, kita menciptakan startup level global, level internasional, tentunya pemerintah juga yang akan bangga begitu. Tapi sekarang kita melihat belum ada arah ke sana gitu. Jadi pajak selalu ditambah, bahan pokok naik, lalu kemudian ekosistem bisnis tidak menunjang, dan yang terakhir tadi alam yang semakin rusak karena IKN itu kan dibuat di hutan ya, bukan di kota. Jadi ini adalah beberapa masalah besar ya yang kami sebagai pemuda ingin ikut suarakan lah begitu ya, Bang.